Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online untuk mapel SKI. Bab yang kelima yaitu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, Pak Guru ucapkan selamat bergabung dan silakan bisa bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Oke anak-anak, selanjutnya kita langsung masuk pembahasan. Silahkan kalian perhatikan. Ini peta konsep ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini ada sifat yang menonjol ya. Beliau adalah seorang yang sangat sederhana, cerdas, negarawan, santun ya, dan peduli terhadap rakyat kecil serta berhati yang sangat lembut. Kemudian ini karirnya diawali dari menjadi gubernur, kemudian sampai menjadi khalifah dinasti Umayyah. Kalian perhatikan, nanti kita akan bahas secara detail. Nah, selanjutnya kalian cermati gambar berikut, silahkan. Ini adalah gambar ilustrasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan prestasi-prestasinya tentunya. Setelah kalian cermati gambar tersebut, maka silakan kalian buatlah beberapa pertanyaan. Seperti apa bentuk usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada bidang agama setelah beliau diangkat sebagai khalifah. Ya, silakan kalian tambahkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sudah anak-anak? Baik, kalau sudah kita langsung ke biografi. Biografi Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdussam. Ia adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ia lahir ketika ayahnya Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi dan wafat di Dair Sam'an, Suriah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya kalian perhatikan nama panggilan atau gelar Umar bin Abdul Aziz antara lain Abu Hafs, Umar II, Khulafaur Rasyidin kelima. Ini adalah panggilan atau gelar Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Kemudian pamannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan membawanya ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya Fatimah. Oke, kita lanjutkan. Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan di Madinah yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan gudang para ulama hadis dan tafsir. Pendidikan yang diperolehnya sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz ini belajar di Madinah. Oke. Kemudian yang kedua adalah gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Awal karir Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjadi gubernur ya, menjabat sebagai gubernur. Yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ia diangkat menjadi gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usia baru 24 tahun. Nah, ini baru 24 tahun menjadi gubernur di Hijaz. Oke, kita lanjutkan. Ketika Masjid Nabawi dibongkar atas perintah Al-Walid bin Abdul Malik untuk diganti dengan bangunan yang baru yang lebih indah,
Umar bin Abdul Aziz dipercaya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan itu. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mau mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat dan pemerintahan. Ya, ini kayak bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu mendengar dirinya diangkat menjadi khalifah, maka ia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Wah, ini sangat mulia ya hati dari Umar bin Abdul Aziz. Diberi jabatan sebagai khalifah, dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah menjadi khalifah, beliau meninggalkan cara hidup bermewah-mewahan dan melakukan cara hidup yang sederhana. Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal. Ya. Beliau mengharamkan atas dirinya untuk mengambil apapun dari Baitul Mal. Sungguh luar biasa. Ya. Ini adalah kemuliaan hati Umar bin Abdul Aziz. Baik anak-anak, kemudian selanjutnya adalah usaha-usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada bidang agama. Ya, di antaranya yang pertama menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua menerapkan hukum syariah Islam secara serius dan sistematis. Yang ketiga mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Kemudian ya, yang keempat adalah memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Asy-Syuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Ya, jadi ini adalah usaha-usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam bidang agama yang tentu akan sangat bermanfaat ya kontribusinya untuk perkembangan Islam. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Dalam bidang ilmu pengetahuan ya, usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandariah, Mesir ke Antakya atau Turki ya, dan Harran ya, di Turki. Jadi ini adalah salah satu usaha dalam bidang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, memindahkan sekolah kedokteran. Nah, usaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi antara lain mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghentikan jizyah atau pajak dari umat Islam, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, menyediakan tempat penginapan bagi musyafir, menyantuni fakir miskin, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, penggalian sumur-sumur, dan pembangunan jalan. Ya, ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam bidang ekonomi. Ya, sungguh sangat banyak sekali dan sangat mulia ya apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Baik anak-anak semuanya. Setelah kalian tadi memperhatikan apa yang disampaikan Pak Guru, silahkan tinggal kalian kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, tulislah biografi singkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, tuliskan secara singkat latar belakang sejarah pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Yang ketiga, sebutkan prestasi Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah. Yang keempat, apa yang dapat kita teladani dari kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz. Dan yang kelima, sebutkan usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam bidang agama.
Oke anak-anak, silakan kalian kerjakan. Semangat ya, biar nanti kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, demikianlah tadi pembahasan singkat mengenai Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas kemajuan-kemajuan yang diperoleh dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa memerintah. Apabila dalam bab guru menyampaikan ada kekurangan, kehilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.